banget. Malah kalau kita nggak menerima teknologi, kesannya kayak gaptek. Kalau bahasa sekarang tuh gaptek atau nggak paham teknologi itu malah kayak nanti dikira apa sih Gen Z ini kalau teknologi. Minim banget Bu, tapi ya pasti ada kayak gitu ya Bu, kayak misalkan bahkan sekecil bayar kas pun susah gitu. Tantangan Gen Z sebenarnya nggak ada sih, karena opini-opini itu kayak dibikin tuh dari TikTok atau Instagram gitu Pak. Jadi tren-tren gitulah, jadi menggiring opini bahwa Gen Z itu kebanyakan males gitu dan apa sebagainya lah. Halo Sobat Pendengar, kembali lagi di podcast Pelajar Kreatif. Di episode kali ini kita masih sama ya dengan hostnya, ada Pak Rafiq di sini dengan saya Bu Nisa. Oke, untuk narasumber kita hari ini itu juga masih sama dari kelas 12 PSPT. Tapi mungkin ini ada sedikit personil baru. Jadi alangkah lebih baik mungkin kita perkenalan dulu kali ya dari narasumbernya dulu. Silakan. Oke, baik. Halo Sobat Pendengar, perkenalkan nama saya Stania Shimomolida, biasa dipanggil Stania. Kalau saya Brilian Jarta, biasa dipanggil Yan. Iya, oke, jadi di sini ada Kak Sania dan Kak Ian. Oke. Untuk perkenalannya bisa nggak ya kita perkenalan juga untuk tahun kelahiran kali ya, karena hari ini kan episode kita akan fokus lebih ke generasi Z gitu ya, Gen Z gitu. Karena episode kemarin kan kita sudah bahas banyak tentang jurusan PSPT, mulai dari prestasi, kemudian kelasnya dan lain sebagainya. Mungkin hari ini kita pembahasannya akan fokus ke gimana sih sebagai pelajar di Gen Z, apa sih tantangannya? Silakan. Sebelumnya saya kelahiran 2008 ya. Jadi 2008 ya Mas. Masih unyu-unyu ya. Tapi udah kelas 12. Iya, gak terasa udah di penghujung tahun ya. Dan sebentar lagi mau berganti ke alma mater. Gitu ya. Asik. Oke, jadi buat tantangan menjadi pelajar ya di era Gen Z. Tentunya Gen Z itu di mata orang-orang itu dikenalnya apa ya, males, terus kayak apa-apa pengen instan segala macam, nggak mau berusaha lah intinya. Tapi insya Allah saya nggak seperti itu ya. Saya menolak tantangan itu semuanya. Jadi menjadi pelajar di era Gen Z, bagi saya tidak akan mengikuti standar atau pandangan orang lain terhadap Gen Z. Jadi saya tetap pada diri saya sendiri, rajin belajar, terus meningkatkan prestasi dan lain sebagainya. Kalau Saya kelahiran 2006. Tantangan Gen Z sebenarnya nggak ada sih, karena opini-opini itu kayak dibikin tuh dari TikTok atau Instagram gitu Pak. Jadi tren-tren gitulah, jadi menggiring opini bahwa Gen Z itu kebanyakan males gitu dan apa sebagainya lah. Tapi sebenarnya kan kembali lagi sama diri masing-masing ya kan. Kadang kan ada yang males, ada yang enggak gitu. Dan rata-rata tuh kemakan sosial media sih Pak, kayak mengikuti tren. Gen Z trennya males, ini oh saya Gen Z juga nih. Jadi saya gitulah, kebanyakan tertrigger gitu. terus kesimpulannya itu sebenarnya kalau mau Gen Z kayak milenial kayak atau generasi manapun, ya pasti ada tantangannya sendiri. Ada gitu. Mungkin kalau sekarang kenapa kok yang disorot Gen Z itu lemah, Gen Z ini, Gen Z itu gitu, dan kebanyakan ikut stigmanya itu mungkin negatif gitu ya, manja dan lain sebagainya. Itu mungkin karena era sekarang ini juga era sosial media, AI banget. Jadi memang apa ya, kalau kita katakan sekarang itu ada namanya standar sosmed gitu ya, standar TikTok gitu, standar apa Instagram gitu ya. Jadi memang ke blow up-nya
sosmed ini udah gencar dari era baby boomer gitu ya. Pasti mereka juga ada baby boomer gitu ya. 70-an gitu misalkan 70-an, maksudnya mungkin juga bakal ke blow up juga nih yang baik-baiknya, yang nggak baik-baiknya dari generasi itu. Jadi kayaknya nggak mempengaruhi ya, karena kan maksudnya mau itu karakternya gimana balik lagi ke individu masing-masing gitu. Betul. Tapi menurut kalian ada itu nggak sih tantangan tersendiri? Ya, tantangan mungkin dari gencaran itu teknologi, AI dan sebagainya. Tantangan sebagai Gen Z ya. Karena Gen Z itu Siap nggak sih terima teknologi Iya, yang siap. sekarang? siap nggak siap sih Bu harusnya, soalnya kan bener-bener ini di eranya teknologi banget. Malah kalau kita nggak menerima teknologi kesannya kayak gaptek. Kalau bahasa Iya. sekarang tuh gaptek Gaptek. atau nggak paham teknologi itu Iya. malah kayak nanti dikira apa sih Gen Z nggak paham teknologi. Jadi siap nggak siap harus bisa dan menerima teknologi yang sekarang. Kalau misalkan disangkutin sama pelajar ya, sebagai pelajar kan sekarang ini ada kurikulumnya memasukkan mata pelajaran AI dan coding gitu. AI dan coding gitu. Menurut kalian, sebenarnya kalian sebagai pelajar nih siap nggak sih buat dapetin konsumsi AI dan coding ini masuk ke sekolah? Karena kan ini kan nggak dari Baru juga. ya, baru gitu ya, maksudnya nggak diterapkan dari lama dan langsung jebret gitu. Maksudnya di SMP pun juga tuntutannya Bahkan dari SD. Bahkan dari SD. Iya, bahkan dari SD Mungkin udah. kalau SMK kayak mungkin udah mulai ngalar teknologi jadi enggak gimana-gimana. Tapi maksudnya iya, jadi menurut kalian sendiri kalian ini siap nggak sih atau ada pendapat apa nih tentang apa yang tiba-tiba ada gitu, apalagi teknologi banget kayak AI gitu. Kalau dari saya sendiri kayaknya agak kurang siap gitu Pak, karena mendadak banget, tiba-tiba banget, dan kebanyakan jadi sekarang tuh lebih ngandelin ke AI apa gitu, jadi mereka lebih agak males gitu Bu. Contohnya kayak pelajaran gitu kan lebih banyak sekarang AI, forum AI di mana-mana udah banyak, forum pelajaran juga, bahkan desain grafis Pak, desain grafis kebanyakan pakai AI gitu. tinggal ketik nanti muncul gambarnya gitu. Apalagi itu ya, ada yang fitur editing, fitur shooting, orang AI Itu kadang kita bisa foto jadi video gitu Iya. kan, itu jadi membuat agak ya gimana gitu Pak, agak males gitu sekarang, kayak lebih apa tuh udah enak aja nggak sih Pak tuh. Jadi belum siap aja sih sebenarnya kita. Tapi ngomong soal coding sama AI, kalau misalkan AI kan mungkin kita udah lumayan familiar, tapi kalau coding, karena pelajaran coding itu hanya ada di kelas 10 tahun ini ya berarti ya Bu, karena kita udah kelas 12 jadi belum merasakan atau mengetahui apa itu coding segala macam gitu. Jadi kesimpulannya intinya kurang apa ya? Kurang Kurang siap. siap banget ya, karena maksudnya mungkin kita belum iya siap. belum siap gitu ya, maksudnya mungkin AI atau coding yang didapat juga kita nggak tahu nih sedasar apa gitu kan, karena dari dulu kan belum pernah dapat dasarnya sama sekali gitu ya. Betul. Rasa jadi mahasiswa itu ya, informatika ya, tiba-tiba jadi mahasiswa IT, Betul. belajar coding gitu. Nah kalian nih sebagai pelajar Gen Z juga, kalian ngikutin nggak sih tren-tren sosial media, mungkin FYP di TikTok atau apa gitu? motivasi Iya. Buat tren sih kita selalu selalu lumayan update buat tren, tapi kadang kayak kita udah tahu ada trennya tapi kayak nggak bikin aja gitu. PLCD Gen Z banget, udah Gen Z banget. Kalau mungkin di kelas nih, di kelas sebagai generasi Z, kalian ada nggak sih cara belajar yang mencirikan kalian gitu? Maksudnya anak sekarang cara belajarnya di kelas kayak gini nih. Sedangkan bertolak belakang dengan mungkin apa gurunya kah atau pengajarnya yang mungkin beda generasinya, gapnya jauh, kemudian kalian merasa kayak enggak sih, ini terlalu boomer banget sih, dia terlalu jadul banget deh, lupa gitu.
kayak yang nggak sesuai sama kalian, ada nggak sih momen-momen yang kayak gitu? Ada sih Bu, kayak salah satu contohnya tuh kebanyakan guru kan rangkuman tulis gitu. Nah sekarang malah bikin bosen. iya betul, kalau Gen Z itu kan lebih kayak apa-apa dibikin simpel gitu ya Bu. Kadang kita di foto aja tulisan di papan tulis gitu, kan kita foto aja Bu gitu. Males itu orang tulis. Makanya lebih malesnya. Kalau STMK tuh memang ada sebagian yang ditulis, ada sebagian yang foto gitu Bu. Tapi sekarang lumayan banyak juga kayak guru yang sudah mengikuti standar Gen Z kayak udah nanti ibu buatkan rangkumannya, nanti tinggal kalian belajar gitu. Jadi itu lumayan mempermudah kita sih. Iya benar-benar Rafiq berlaku ya. Beda waktu kayak gitu Bu. Iya. Tapi memang apa ya, ada tantangan sendiri lah untuk ngajar di Gen Z, apalagi ya kelahiran 2007, 2008 ya harus bisa membaur ya, artinya kita membaur apa yang dirasakan Gen Z, gimana biar suasana kelasnya itu lebih nyaman. Gitu, betul. Dan gak boring Ya, juga. betul. Ya, nggak boring ya. Terus juga harus bisa memanfaatkan teknologi. Apalagi kan mungkin zaman saya, Bumi, dulu itu kalau sekolah nggak bawa HP ya, belum boleh. Kan belum ada, bukan belum ada, masih jarang. Masih pakai jarang, HP. masih jarang. Ya, sekarang kan tantangannya ya siswa diperbolehkan bawa HP. Nah, sebisa mungkin ya, mungkin sebagai guru bisa memanfaatkan teknologi. Ya, bisa buat ulangan pakai HP atau sebagainya. Jadi lebih asik aja ya menurut saya. Iya betul. Selain itu juga apa ya, mungkin karena kencengnya teknologi sekarang ya, kemudian mungkin niatnya dari sekolah adalah mempermudah siswa supaya mungkin komunikasi dengan orang tua lebih mudah, kemudian mungkin alat bantu untuk nyari materi juga Ya. lebih portable gitu ya, karena kan HP, smartphone itu bisa dibawa kemanapun gitu, termasuk di kelas. Nah, sisi negatifnya juga kali ya mungkin ada beberapa teman kalian nih ya di kelas gitu yang tidak menggunakan teknologi sesuai dengan fungsinya. Misalkan kalian bawa HP diperbolehkan, tapi mungkin di kelas waktunya pelajaran disuruh nyari materi malah mungkin Scroll TikTok. Nah, itu juga tantangan juga. Betul. Menurut kalian gimana sih manajemen kalian sendiri ya, maksudnya buat waktunya atau mungkin apa ya namanya ya, rasa nafsu buat scrollnya gitu. Karena kan kalau di HP itu emang nggak ini banget ya, maksudnya ayo cari materi gitu. Pasti ada aja ngebuka WA lah, buka status Temennya gede. itu distract. Gimana kalian manajemen itu semua sehingga masih bisa digunakan ini buat belajar dengan fungsi yang sesuai di jamnya gitu. Kalau dari saya tuh nggak terlalu nafsu sama sekolah atau apa itu sih, karena kita udah pas 12 tuh makin kesini tuh masih sadar gitu. Belajar mulai penting gitu, belajarnya mulai berguna banget nih, terus masukan dari guru mulai kita terapkan. dari mulai pikirin strategi gimana gitu. Jadi kalau pelajaran sampai kita tahu, kita cek dulu, dan nanti kita istirahat. Sisi negatifnya tuh kalau zaman sekarang mungkin lebih ke handphone terus sih, ke HP terus gitu, mau dari kumpul apa gitu. Jadi waktu bersama temennya tuh agak kurang. Kalau mungkin dari zaman bapak kan belum gencar banget kan handphone, HP apapun itu. Jadi main gitu ya Pak, kumpul, masih komunikasi. Kalau kayak zaman sekarang kan istirahat langsung ke HP sendiri gitu, scroll, jadi ya negatif di situ. Intinya kayak mendekatkan yang jauh. Iya betul Bukan Pak. yang dekat. Iya. Agar jangan di mana HP ini. Iya ya, karena HP yang jauh jadi dekat, yang dekat kadang malah jadi jauh. Oke. Di generasi sekarang gitu ya, itu kan ini ya dikenal juga dengan generasi yang sat-sat gitu ya. Mungkin Tap. iya. Mungkin ada mungkin kalian
pengajar Gen Z itu merangkap kerjaan-kerjaan yang lain. Nah, kalian sebagai pelajar, kalian juga nggak sih? Kalian merangkap juga nggak sih di role model yang lain selain jadi pelajar? Apakah mungkin sambil ada kerjaan lain kan, part-time atau apa sih kesibukan kalian? Gitu? Kalau Gen Z, saya sebagai Gen Z merangkap yang lain enggak kalau saya. Tapi mungkin kesibukan yang sekarang kayak kelas 12 lagi sibuk-sibuknya organisasi, malah sibuk organisasi yang sebentar lagi mau purna, jadi kita kayak ya lagi sibuk-sibuk parah kayak karena kelas 11-nya juga lagi pada berangkat PKL, jadi mau nggak mau kelas 12-nya yang harus ekstra. Iya, betul. Karena kelas 11 yang harusnya biasanya kelas 11 ya PKL kelas 12. Kalau kalian itu? Kalau kesibukannya sama sih kurang lebihnya organisasi. Ya betul itu kelas 11-nya PKL, jadi agak ya gimana kurang personil gitu lah Bu. Jadi kita yang kelas 12 harus main kelas 10 buat organisasi itu, karena di PSPT sendiri nih ya Pak, teater itu kan wajib. Jadi kita mau nggak mau harus ngajar ke kelas 10, mau entah itu acting atau dokumentasi kamera, dan ya banyak lah di teater itu. Saat itu kesibukan kita. Oke. Ya, ini kan apa ya? Dengar ya, kelas 12 PSPT ini kan termasuk kelas yang sangat kompak. Wih, tepuk Ada rahasianya nggak sih? Apalagi di Gen Z tadi ya. Ya, ada masing-masing main HP lah, iya. Tapi saya lihat juga, wah ini kompak nih satu kelas. Ada rahasianya nggak sih kira-kira? Buat rahasia kompaknya sih, jujur saya juga bingung Pak. Kayak ya udah kita dari kelas 10 ngalir aja gitu, walaupun ada beberapa masalah, ya pasti juga ada masalah di setiap kelasnya, tapi kayak kita berhasil melewati masalah itu. Jadi ya sampai akhirnya kompak, lebih kompak. Mungkin karena faktor siswanya sedikit juga bisa mempengaruhi banget, karena kalau saya lihat di kelas-kelas lain tuh siswanya bisa 30 lebih, bahkan 40, itu malah nggak efektif gitu ya, malah membuat renggang kayak temen kayak circle-circlean gitu Pak Bu. Bentuk kelompok gitu ya. Kalau kita karena anaknya sedikit jadi kayak lebih ayo gabung gitu, jadi nggak ada circle-circle lagi. Seru. Jadi kalau kayak gitu berarti ini dong, minim drama-drama yang ini. Minim banget Bu, tapi ya pasti ada kayak gitu ya Bu, kayak misalkan bahkan sekecil bayar kas pun susah gitu. Hampir setiap kelas ada masalah. Tapi apa ya? Pernah nggak sih kayak selek gitu atau berantem atau diem-dieman kayak gitu? Kalau berantem Kalau selek ada Pak. Pernah Pernah pasti Pak. Selek itu dari kelas 10 awal sampai pertengahan itu agak banyak selek Pak. Karena di situ kan awal-awal kita buat project juga, dan belum saling mengenal lagi satu sama lain. Ya. Masih ada jiwa-jiwa SMP-nya gitu. Nah setelah, tapi kebanyakan karena film ya. Karena film kita ada project juga di film, project film. Jadi kadang kameramen sama saudaranya kadang cekcok dikit gitu. Enggak ini gak gini, lu bagus gitu. Terus ganti lagi. Terus kadang saudaranya sama aktornya itu udah kurang cocok. Ya, tapi dari masalah-masalah itu kita bisa nemuin solusinya sendiri sih Bu. Terus kedepannya juga bisa udah ngubah gitu. Kalau project terus kita ada cekcok, ya udah cekcok dulu. Tapi habis itu kita ademin diri sendiri gitu. Terus kalau udah adem baru lagi lagi. Itu kan masalah kalian mungkin dengan teman-teman kalian. Kalau misalkan masalah kalian sendiri nih, kayak mungkin ini udah kelas 11, mungkin kayak ada tekanan akademis kah gitu, atau overthinking kalian kah? Kira-kira kalian ada nggak sih masalah-masalah yang kayak gitu, kayak overthinking
overthinking kan gitu kan, anak-anak zaman sekarang biasanya gitu, aduh lagi overthinking bu, Iya, apa-apa kepikiran nih, dari kecil apapun pasti, aduh gitu. kalian merasa gak sih yang kayak gini juga? Jujur, kalau misalkan bahas overthinking pasti semua pelajar ya, apalagi pelajar di akhir tahun atau di akhir kelas 12 ini pasti semuanya overthinking, kayak nanti mau lanjut kerja, mau kuliah, mau nanti kuliahnya di mana, nanti SNBP-nya lolos apa enggak. Jujur masih ya sering overthinking juga. Ya permasalahan di kelas 12 ya seperti itu rata-rata, kayak kita harus buru-buru nih, tujuan hidup kita tuh habis lulus ini mau kemana gitu. Nanti kalau misalkan kelamaan buat planning malah tertinggal gitu. Jadi sekarang masih berusaha juga buat naikin nilai biar lolos SNBP insya Allah. Bismillah. Amin. Kalau dari kalian sendiri ngalamin juga nggak nih kayak gini? Ngalamin Bu, malah hampir setiap hari. Karena cowok juga ya, kadang bingung ini mau gimana ya bertanya. Pokoknya plan lulus harus langsung kerja aja gitu sih, karena ya nggak juga buat kuliah. Nggak terlalu minat juga buat kuliah pada. Jadi ya mungkin langsung kerja gitu. Ada dulu pikiran gimana ya bertanya. Pokoknya itulah, apalagi ada omongan dari guru, kayaknya guru saya itu yang suka itu masih masukan kehidupan baru kalian dimulai setelah kalian keluar dari gerbang binus. Itu maka kalian jadi agak setelah kita lulus berarti kehidupannya kita harus menyusun sendiri. Masa depan ya. Iya, kayaknya tiap orang mungkin kali ya, tiap orang juga pasti ngalamin namanya overthinking kayak gini ya. Nah, kalian cara ngadepin overthinking kalian sendiri ini gimana nih? Kalau buat cara ngadepinnya, jujur belum nemu solusi ya, kayak karena kalau overthinking itu pasti tiba-tiba di kepala kayak lagi ngelamun pun iya benar. Kalau buat solusi ngadepin atau menghilangin overthinking itu belum ada, cuma kayak ya overthinking paling beberapa jam doang nanti hilang, terus nanti besoknya lagi kayak hilang muncul atau seperti itu. Jadi belum ada cara khusus buat menghilangin overthinking. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau dari saya kadang kalau overthinking gitu ya Bu, saya alihin ke kegiatan lain, kadang main game atau kadang ngobrol juga sama bapak di rumah. Ada kalau saya alhamdulillah akrab sama mereka, ya sering kasih nanya ngobrol itu apa, apalagi anak cowok kan sama sosok ayah itu melekat gitu banget, sering dapat masukan juga dari depannya itu kamu harus begini. Tapi sebelum itu ya, sebelum lanjut yang lain. Nah, kita bahas tentang prestasinya dulu nih, kayaknya lebih asik nih ya. Prestasi kelas 12 PSPT ya. Sebelumnya pernah ikut lomba apa saja? Seringnya di filman sama teater sih sebenarnya. Juga ada akademis di kelas kita. Safira Angela. Sering juara guys. Ya, banyak juga nih siswa-siswa yang prestasi di 12 PSPT. Oke. Pernah juara apa saja? Oh, stadion dulu. Kalau dari kelas 10 kita pernah menang film. Jadi kita buat film di tempat, syuting di tempat, eksekusi di tempat, editing juga. Itu alhamdulillah dapat kategori film terbaik 5. Dan kita waktu itu perwakilan teman-teman kita cuma pakai alat seadanya aja dengan handphone, terus CapCut gitu-gitu. Tapi kita berhasil menang gitu. Mungkin
sutradaranya keren banget ya, bisa membuat cerita yang menyentuh gitu. Terus yang lainnya di teater Pak kebanyakan gitu. Jadi kita teater di IBN ya di kelas 10. Itu pertama kali kita bergabung. Iya, mengenal teater. dunia teater. Teater itu berarti ini apa namanya? Acting. Acting. Betul. Kayak pentas gitu. Pentas ya. Pentas seni. Jadi kita di situ mengadakan tinggi desibel dari di Kabupaten Tegal. itu yang membuat skripnya siapa? Ada guru Budian. Sutradaranya. Tapi dari beberapa lomba ya yang kalian ikuti, ada nggak sih yang bikin kesan banget, bikin bangga? Kalau masalah bangga semuanya pasti bangga ya Pak. Di semua perlombaan malah itu jadi titik acuan kita buat lebih dan lebih lagi buat bangganya. Walaupun kita misalkan ikut lomba tapi tidak dapat juara, itu pun termasuk masih karya kita ya Pak. Jadi itu bangganya sih, kayak kalau misalkan dapat juara ya bonus, kalau misalkan nggak dapat juara ya kita berarti harus asah lagi. Itu sebagai pengalaman. Betul, sambil ngumpulin karya-karya juga. Kalau dari saya syuting pertama Pak, itu project pertama mulai kita di kelas 10 Sepeda listrik. Pokoknya ada merah. Ada sepeda listrik. Pokoknya ada merah lagi ya. Itu mengadakan kayak lomba gitu. Jadi setiap sekolah itu dikasih satu sepeda listrik. Itu buat difasilitasi satu sepeda listrik. Dipinjemin kalau nggak itu seminggu. Nah kita tuh harus syuting pakai sepeda listrik itu selama seminggu itu dengan tema safety sama ya komponen-komponen apa aja keunggulannya gitu loh. Terus kita di situ langsung mulai eksekusi didampingi sama kelas 12. Oke, kita masih kelas 10 dan ya walaupun kita kalah cuma itu berkesan banget gitu loh Pak. Dipinjemin sepeda listrik di sini gitu dan Seru kita ya? pakai juga sepeda listriknya. Kita coba itu waktu awal banget sepeda listrik malah gitu. Dan mungkin dari situ promosi itu buat yang itu sepeda listrik. Jadi sekarang banyak yang pakai sepeda listrik. Lagi anak kecil ya Pak, banyak banget yang pakai. SD. Kita berhasil jadi pempengaruh mereka. Ini pelopor ya. Iya, pelopor. Pengaruh kita dulu kan sebenarnya gitu. Oke. Dari tadi diceritain tentang prestasi-prestasi ya. Banyak kan berarti emang proyek bersama-sama gitu. Betul. Kerja tim gitu. Emang berarti approve banget nih di kelas lulus PSPT ini. Kekompakannya udah teruji banget ya. Udah nggak perlu diragukan lagi deh. Iya, nggak perlu diragukan lagi deh, benar. Untuk yang terakhir nih, ada nggak sih kalian kesan atau pesan gitu untuk teman-teman kalian deh? Jadi saya dulu tuh. Iya. Kalau kesannya dari kelas 10 dengan murid yang cuma 22 saat itu, kesannya tentu first impressionnya agak kaget juga, tapi sampai kesini malah bersyukur, sadar juga kayak bahwa jumlahnya sedikit tapi kita bisa lebih kompak lagi, kekeluargaannya malah lebih dapat banget. Terus kesan yang lainnya banyak sampai gak bisa diutarakan ya. Ada di dalam hati. Kalau buat pesannya teman-teman, ini udah kelas 12 ya, kita udah melalui 3 tahun kurang lebih bersama di sekolah biru ini, dan masa-masa dari kelas 10, 11 PKL sampai kelas 12 ini itu bakal dikenang sih, bakal kenang selalu masa-masa bikin project, terus berantem atau pro dan kontra kita selama di kelas, itu bakal jadi kenangan tersendiri bagi aku tentunya. Terus pesan yang lain,
kelas 12 ya. Masa yang gak mudah karena kita cuma 1 tahun doang, gak ada 1 tahun malah 8 bulan. Jadi pesannya manfaatkan waktu sebaik mungkin, tentukan tujuan hidup kalian, tentukan pilihan kalian mau kuliah atau mau kerja, apapun problemnya, masalah dari keluarga ataupun dari lingkungan kalian, cari solusinya. Insya Allah bakal kasih jalan keluar buat kalian. Kalau dari saya kesannya kelas ini kayak gak bisa dilupain banget gitu loh Pak. Malah kadang ada cerita SMP tuh lebih berkesan, betul lebih keinget temennya. Kalau dari saya enggak sih, kalau dari saya ini yang sangat berkesan dari kelas ini itu berkesan banget itulah, karena keluargaan banget. Nah, jadi lebih berkesan. Kalau pesan dari saya jangan asing lagi sih, walaupun kita udah lulus, sudah itu jangan asing, tetap komunikasi. Intinya Bapak juga mendoakan yang terbaik bagi kalian semua yang mau kerja bisa kerja di tempat yang ternyamannya kalian, yang mau kuliah semoga bisa kuliah di tempat yang kalian inginkan juga. Intinya selalu jaga kekompakan. Amin. Siap. Kekompakan kelas kalian sudah termasuk yang sangat kompak sekali. Iya. Mungkin bisa nih 3 kata menurut kalian, 3 kata untuk PSPT. Nggak bisa diungkapin. Iya nggak bisa karena bener-bener emang rumah ya. Iya. Rumah kedua kita selain di rumah beneran gitu. Iya. Mungkin kayak tempat apa ya? Tempat mengenali diri. Betul. Mungkin di rumah buat belajar bareng, intinya kan komunikasinya juga baik, ya, pertemanannya juga baik. Jadi sayang banget nih sama teman-teman. Mungkin kesan dan pesan dari Ayam. Mungkin kesan-pesan dari dua narasumber kita ini sebagai penutup juga ya untuk episode hari ini. Oke. Jadi jangan lupa untuk saksikan episode-episode berikutnya. Tentunya masih di podcast Pelajar Kreatif. Kita akhiri wawancara